Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba sisihkan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Para pemirsa Sumsel Virtual Fest, Sri Pugu TV YouTube channel, dan Tribun Sumsel YouTube channel. Hari ini kita akan membahas tentang diskusi atau bincang-bincang santai tentang sepak bola. Ya, tema yang kita angkat pada hari ini lagi hangat-hangatnya ketika Liga 1 dan Liga 2 tidak mendapatkan izin dari Polri. Dan dengan sendirinya dua kompetisi ini tidak akan digelar dalam waktu dekat. Bahkan PSSI pun sudah mengeluarkan keputusan bahwasanya liga akan ditunda hingga November 2020 mendatang. Namun kapan kepastian liga akan dimulai ini belum diketahui. Simak pula diskusi ini akan disiarkan secara langsung atau live streaming di dua platform milik Tribun Sumsel maupun Sriwijaya Post, yakni di Facebook maupun di Instagram. Hari ini sudah hadir dua bintang tamu kita yang luar biasa, ya, yakni Bapak Ahmad Haris selaku manajer MUBA Bubble United dan Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Bang In, apa kabar Bang In? Alhamdulillah sehat. Ya. Langsung saling menyapa. Oke. Iya. Selanjutnya Sahabat hadir pula Direktur Teknik Sriwijaya FC, Bang Indra Yadi. Ya, selamat sore, Bang Indra. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua narasumber ini, ya narasumber yang luar biasa pada sore hari ini, saya memanggilnya kakak dan abang, begitu kan? Ya, sama Pak Haris, saya biasa memanggil Kak Haris. Ya. Instagram beliau ada namanya Haris Kules. Sementara Pak Indra Yadi, kami biasa memanggilnya Bang Indra. Ya. Diskusi kita pada sore hari ini membahas tentang sebenarnya nasib semua klub lah, klub di Liga 1 maupun Liga 2. Kita tahu bahwasannya di Liga 2 khususnya saat ini sangat menarik perhatian karena memang terjadi eksodus bintang-bintang Liga 2, Liga 1 ke Liga 2 begitu. Contoh misal di Sriwijaya FC ada Alberto Gonçalves, kemudian di MUBA United ada Titus Bonai, ya dua bintang sepak bola di Liga 1 itu mau eksodus ke Liga 2. Dan Liga 2 sangat seksi saya pikir, karena itulah mengapa pada sore hari ini kita membahas nasib dua klub Sumatera Selatan, ya Sriwijaya FC maupun MUBA Bubble United pasca dihentikannya kompetisi. Karena seperti kita ketahui, PSMS Medan mengklaim rugi sebesar 7 miliar, kemudian Perserang rugi 1 miliar, dan kami pun berpikir dua klub Sumatera pasti juga rugi lebih besar begitu kan, karena memang dua klub ini sejak awal jor-joran dan aktif di bursa transfer begitu. Oke, mungkin langsung kita membahas diskusi kita pada hari ini, Kak Haris dan Bang Indra. Mungkin saya mulai dari Kak Haris dulu. Pasca dihentikannya atau ditundanya kompetisi, bagaimana nasib kondisi terkini tim saat ini, Kak Haris? Baik, terima kasih Hendra, Bang In. Ya. Ini kita diskusi nyantai. Alhamdulillah jumpa lagi ya Bang In, silaturahmi. Kita ketemu lagi walaupun virtual. Jadi sekarang
tim, kami bukan, Kok terus sebetulnya kalau kami ngelihat jaringan mana ya? Putus ini Karis. Tes. Oh, iya. Halo Karis. Putus. Terputus. Sinyal. Oke. Tes Yuk, sekali lagi Karis. yes, tes. Jadi gini, Ya. ya setelah ada pengumuman kemarin hari Selasa, itu 1 bulan. Tapi kita kalau Liga 2 itu bukan kita mintanya jangan 1 bulan. Kalau TMT-nya terhitung 30 September, ya kalau 1 bulan artinya 30 Oktober. Nah, kita 2 minggu ya Bang ini ya, kurang lebih 2 minggu lah kita itu. Karena kita kick off tanggal 17 ya. Tanggal 17. Kalau misalnya Liga 1 itu kita 2 minggu. Nah, ini kita program kita saat ini, pemain kita liburkan, silakan memilih, bisa libur, bisa stay di sini sambil latihan ringan. Libur, adapun maksud diliburkan itu supaya merefresh mereka, supaya mereka tuh menghadapi ini bisa memaklumi dengan dekat keluarga, barangkali dia lebih bisa tenang hatinya, bisa lebih segar lagi setelah kesempatan libur ini. Gitu. Jadi yang libur-libur, yang nggak libur ya nggak pulang, tetap latihan ringan aja lah. Itu Bung Hendra. Artinya MOBA Bubble United memberikan keleluasaan kepada pemain ini Kak Aris, agar bisa lebih rileks gitu. Betul, untuk merelaksasi refresh pikiran dan mental mereka. Karena ya kita sudah 1,5 bulan hampir latihan, tiba-tiba di stop lagi dengan harapan tadinya bisa langsung liga, langsung berkompetisi lagi, langsung bekerja, tiba-tiba ada perubahan lagi. Ya apa ya? Jadi psikologisnya mereka harus kita pulihkan dulu. Oke. Pertanyaan yang sama, Bang Indrayadi, situasi Sriwijaya FC saat ini bagaimana? Ya terima kasih Bung Hendra. Iya, Bung Hendra. Apa kabar Bang Haris? Sehat, alhamdulillah, Bang In. Ya. Silaturahmi lagi ya. Ya. Tadi tutup semuanya ini sinyalnya. Iya, putus-putus tadi. Iya, jadi adanya keputusan PSSI ini, kita dari manajemen Sriwijaya FC tentunya tim Sriwijaya FC sendiri merasa kecewa lah ya. Memang ini sepertinya tidak ada kepastian ya. Sejauh ini memang kita sebagai warga negara yang baik, memang kita kesehatan itu menjadi utama ya buat kita semua, bahwa tidak ada bandingannya dengan apapun lah. Memang betul itu. Jadi kita mendukung hal itu. Tapi kita minta kepada PSSI dan PT Liga untuk dapat memberikan kepastian ya dari tentang kompetisi ini. Penundaan ini tetap harus ada kepastian, jangan sampai penundaan ini berkepanjangan, artinya tidak ada kejelasan, karena efek dari penundaan ini tentu tidak sedikit ya dari kerugian yang akan dialami setiap klub baik di Liga 1 maupun di Liga 2. Dari sisi finansial tentu kita sama-sama tahu bahwa penundaan ini akan membengkakkan anggaran kita. Terus dari sisi tim juga secara psikologis tentu ada semacam penurunan ya, semangat juang dari setiap pemain. Pelatih juga menjadi tidak ada semacam kepastian itu, program latihannya tentu akan terganggu ya. Sejauh ini Sriwijaya FC memang belum mengambil keputusan apapun terkait dengan penundaan ini. Jadi pemain masih tetap ada di mes. Kita memang ada beberapa opsi yang akan kita lakukan, apakah kita meliburkan pemain ataukah kita tetap melakukan latihan. Artinya dari dua opsi ini kita lihat mana yang menguntungkan kita sebagai sebuah tim. Kalau kita bicara
latihan, tentu semakin panjang waktu latihan semakin baik persiapan kita. Artinya memang latihan yang panjang itu membuat kesiapan tim menjadi lebih baik ya. Tentu, tapi dari sisi anggaran tentu ada pembengkakan yang akan dialami oleh tim Sriwijaya FC ya dari sisi anggaran. Nah, jadi memang keputusan Sriwijaya FC sejauh ini belum memutuskan apakah kita akan terus latihan, apakah kita akan meliburkan pemain. Nanti dalam waktu dekat tentu kita akan membicarakan dalam di forum manajemen kita. Mungkin itu Bang Hendra. Apakah memang ada sikap dari manajemen bahwasannya pemain harus standby begitu? Karena bisa jadi ketika Polri sudah ada sikap, maka tiba-tiba kompetisi akan berjalan begitu Bang. Ataukah itu yang membuat manajemen belum mengambil keputusan meliburkan atau melanjutkan latihan seperti biasa? Ya itu, saya bilang tadi bahwa memang PSSI dan PT Liga harus mempunyai kepastian ya. Karena memang waktu ini mesti diperjelas gitu. Kalau memang mau dihentikan, ya kita hentikan dari sekarang gitu loh. Tapi kalau memang ada kemungkinan akan dilanjutkan, ya artinya memang tetap ada sinyal bahwa akan tetap dilanjutkan gitu loh. Jangan maksudnya tidak ada kejelasan, artinya memang diambangkan seperti sekarang ini kan belum jelas nih ini akan mereda gitu loh. Ya saya pikir tugas PSSI dan PT Liga untuk melobi pihak-pihak yang berkepentingan bahwa memang prosedur kompetisi ini diatur sesuai dengan protokol COVID ataupun protokol kesehatan yang ada gitu loh, disesuaikan karena memang saya pikir di Eropa, di Asia, beberapa negara Asia sudah memutar kompetisi. Artinya kita bisa mengambil contoh apa sih yang mereka lakukan gitu loh untuk menjaga prosedur kesehatan itu tetap berjalan. Artinya memang harus ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian, ini akan sulit buat terutama ya kita yang sudah melakukan persiapan seperti MUBA juga sudah melakukan 1,5 bulan. Kita juga sudah melakukan persiapan, tentu kos-kos yang kita keluarkan itu menjadi akan lebih besar tanpa kepastian gitu loh. Jadi kerugian klub akan bertambah-tambah gitu loh. Ya sedangkan kompetisi tidak ada kepastian. Mungkin itu sih harapan kami sama PSSI di PHP ya Bang ya? Iya, di PHP ya Bang ya? Iya, dalam waktu dekat ini memang harus ada sinyal bahwa memang kompetisi akan dilanjutkan atau akan dihentikan. Kalau memang harus dihentikan dari sekarang memang harus diumumkan bahwa kompetisi dihentikan gitu loh. Oke, sekarang untuk MUBA United, kita tahu kompetisi ini seharusnya dimulai tanggal 17 Oktober dan berakhir sekitar tanggal 5 Desember sesuai jadwal. Namun ketika ini dimundurkan lagi, artinya bisa jadi Januari dan Februari begitu. Ini yang saya tanyakan ke Aris, apakah ini juga akan bermasalah dengan durasi kontrak pemain dan kos yang akan dikeluarkan gitu? Ya, memang betul. Kena semua imbasnya. Durasi, kos, dan argo jalan terus. Termasuk juga sponsor berpikir ulang ya. Itu untuk kepercayaan mereka. Jadi ini ya seperti Bang Indra tadi sampaikan, mungkin kita akan lebih ke federasi ya, ke liga, federasi supaya ini ada kepastian. Karena menyangkut semuanya. Menyangkut budget, cost sama sponsor, keyakinan mereka. Jadi kalau ada fixed date-nya, mungkin kita bisa sama-sama lebih enak, lebih jelas. Ini kan saya bicara tadi PHP, karena kita 2 bulan kemarin boleh silakan ngumpulin tim, ngumpulin pemain, latihan, karena akan mulai tanggal 17 Oktober. Ternyata ya dikasih harapan kayak gitu, ternyata kita lewat gitu loh, kena lagi gitu. Jadi minta dengan federasi, kos ini betul sangat membengkak, argonya nambah. Nah, jadi lebih banyak kita ke federasi harus ada kejelasan, supaya kosnya itu tidak lebih kemana-mana yang nggak jelas-jelas. Gitu. Itu, Bung Hendra. Oke, Kak. Bisa disebutkan nominalnya nih, kerugian yang
Nominal ya sekitar mungkin ya kita sudah 1,5 bulan, kita bayar catering, bayar penginapan, kontrak pemain, bisa sekitar 5 M barangkali udah ya, hampir itulah. Artinya angka yang fantastis nih ini Kak Aris. Artinya Ya, betul. sikap ini saya melihat Polri tidak mau mengeluarkan surat izin. Sementara PSSI kemudian juga yang mungkin juga disetujui oleh Kemenpora menyetujui penundaan 1 bulan ke depan begitu kan. Mungkin pertanyaan juga nanti untuk Sriwijaya FC, kondisi ini tentu membuat Sriwijaya FC maupun Moba United semakin kesulitan di menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menentu ini. Kira-kira apa nih benang merah yang harus diambil oleh kedua klub begitu kan? Apakah nantinya harus membuat pernyataan ke Polri atau ada saran begitu untuk baik itu lembaga Polri maupun PSSI? Ya kalau kita dari Sriwijaya, dari awal saya sudah katakan tadi bahwa memang kejelasan itu sangat penting untuk kepastian klub ya. Tidak mudah mendatangkan pemain itu, perlu biaya mendatangkan pemain, mengumpulkan mereka seperti Bang Haris katakan tadi bahwa Argo tetap jalan, sponsor juga berpikir kalau memang ini ada penundaan. Penundaan itu kan berarti belum ada kepastian kan? Belum ada kepastian sama sekali, tidak ada gambaran gitu loh. Penundaan itu tidak ada gambaran. November itu apa terus bisa dilaksanakan atau tidak gitu loh. Nah, saya pikir mungkin ada langkah-langkah selanjutnya dari manajemen untuk menyurati PSSI atau Badan Liga bahwa memang hendaknya kompetisi ini terus dilanjutkan. Tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ada ya. Jadi pentingnya kompetisi ini kalau memang harus dilanjutkan, gitu, kita teruskan gitu loh. Tapi kalau memang tidak ya diberhentikan gitu loh. Diberhentikan artinya akan dilanjutkan di 2021 gitu loh. Ya, karena memang kita sudah mengadendum kontrak kita ke pemain, terus kita sudah regulasi PSSI tentang gaji juga sudah keluar, itu sudah menjadi kesepakatan kita. Artinya memang hal-hal kayak gitu menjadi sesuatu yang beban buat tim-tim di Liga 1 maupun Liga 2 ya. Artinya memang ketidakpastian itu membuat cost akan terus berjalan terus. Artinya memang kita kan belum tahu ini. Ada kerugian misalnya seperti Mubah sudah memberi libur kepada pemain. Kita nggak tahu. Sriwijaya FC berpikir mungkin November mungkin dalam bulan November pertengahan atau awal mungkin kompetisi akan dilanjutkan. Kalau kita liburkan pemain, artinya ada latihan yang terganggu dong, program latihan coach yang terganggu kan. Nah, tapi kalau memang akan ini di stop, berarti kita sudah mengambil keputusan bahwa pemain akan kita pulangkan gitu loh. Ya, tapi kalau memang masih belum jelas seperti ini, ya kita makanya kita perlu sinyal-sinyal apakah November itu akan diteruskan atau tidak, atau mau diberhentikan gitu. Saya pikir itu menjadi poin penting ya buat federasi baik PSSI maupun PT Liga ya. Boleh tahu nih Bang, kalau Muba sudah memastikan kerugian itu hingga di angka 5 miliar. Sriwijaya FC gimana Bang? Apakah tidak jauh seperti itu atau gimana? Karena kedua tim ini sama-sama aktif nih di bursa transfer. Dan memang ya, berselisih sedikit saja. Ya, silakan. Ya, kita berpikir dari sejak awal kompetisi ini akan diputar ya, di awal-awal di awal-awal bulan Maret Bang. Maret ya, di awal bulan Maret tentu sudah ada cost yang sudah dikeluarkan baik Moba United maupun Sriwijaya FC kan. Artinya kalau diakumulasi ya cukup besar itu. Artinya kita sudah bisa berkompetisi satu musim kompetisi dengan biaya yang ada itu gitu loh. Bayangkan kalau itu dihentikan, bayangkan kalau itu tidak atau kompetisi dihentikan ataupun tidak ada kejelasan, berapa banyak kerugian klub itu? Berapa banyak gitu loh. Ya mungkin yang dibilang Bang Haris tadi nominal seperti itu ya buat Sriwijaya FC menjadi suatu keniscayaan pasti sebesar itu atau bisa lebih besar lagi ya. Oke.
Lanjut nih. Saya dengar kondisi psikologis pemain itu sangat terganggu. Apakah ini benar, Bang Indra? Nanti pertanyaan yang sama juga kami ajukan ke Kak Haris. Psikologis pemain yang terganggu ini dalam bentuk seperti apa nih, Bang? Hah? Halo, Bang Indra? Oke. Ya, ke siapa? Ke Bang Haris atau ke aku? Ke Bang Indra. Ke Bang Indra, kondisi psikologis pemain katanya terganggu ini dalam bentuk seperti apa? Terganggunya atau gimana? Oh ya, jadi memang mental ya. Pertama kita pemain sudah melakukan latihan hampir ya 1 bulan ini ya, 1,5 bulan lah ya. Mungkin sudah melakukan latihan fisik, persiapan segala macam. Terus apa namanya kita memberi semacam semangat kepada mereka, motivasi kepada mereka. Tentu pemain itu mempunyai semacam keinginan atau motivasi yang tinggi ya untuk bertanding di jadwal yang sudah ditentukan. Tentu pengumuman ini menjadi semacam pukulan buat mereka ya. Pasti seperti Bang Haris awal katakan bahwa ada secara psikologis akan berpengaruh, pasti down. Istilah kita tuh pemain itu menjadi down ya. Ketidakpastian ini mereka pun menjadi berpikir kan. Tentu kalau berpikir secara finansial mereka menjadi terganggu juga. Apakah kompetisi ini diteruskan atau tidak, mereka akan tidak mendapat, kalau tidak diteruskan mereka tidak akan mendapatkan hasil apa-apa, atau dengan gaji yang ada yang sudah kita buat ini 60% ini mungkin akan ada perubahan lagi kalau kompetisi tidak diteruskan gitu kan. Ya, tentu hal-hal gini menjadi pemikiran mereka secara psikologis akan mengganggu ya, tentu akan mengganggu. Karena kesiapan mental di kalau kita akan bertanding tanggal 21 Oktober itu merupakan kesiapan mental mereka, perform mereka akan dimunculkan di situ. Ya dengan ketidakpastian ini tentu secara otomatis benar sih akan mengganggu daya juang mereka sih. Mungkin ke Haris Kak, pertanyaan yang sama. Ya mental ya. Mereka sudah siap. Harapan mereka meninggalkan keluarga dari jauh, macam-macam kita kan ada. Sampai sini sudah latihan, sudah dengan keseriusan, dengan kesiapan mental, dengan macam-macam lah ya, ada latihan uji coba dan sebagainya. Tiba-tiba berat berubah lagi yang tidak ada kepastian. Nah itu, dengan begitu down mereka. Sekarang kita coba bangkitkan lagi, menyemangati mereka, jangan khawatir. Ini hanya tertunda. Bukan harapannya ya, tertunda bukan dibatalkan. Jadi kita pompa lagi semangat mereka. Salah satunya motivasi ya, silakan berlibur dulu, ketemu keluarga dulu. Gitu. Kita sangat paham mentality mereka pasti jatuh, pasti harapan mereka sudah buyar. Kemarin kita mau uji coba, datang sini mungkin SMC juga ya, ada tamu dari 3 Naga ya. Mereka sudah sampai sini Bang, sudah sampai sini tiba-tiba ada pengumuman. Sampai Banyuasin ya? Sudah sampai Mubah, tinggal main, uji coba sorenya. Jam 12 itu ada maklumat Kapolri. Kita suruh mereka main, nggak bisa dipaksa Pak. Kami sudah nggak fokus. Gitu juga dengan 3 Naga. Mereka sudah nggak ada konsentrasi untuk motivasi semangat untuk uji coba ini. Padahal itu bagus banget kan bagi kita. Kita sangat jarang ketemu yang tim yang sama levelnya kan. Itu loh. Sampai mereka bilang percuma Pak, sudah nggak ada motivasi, khawatirnya ada cedera, main sembarangan, jadi nanti rusak semua. Akhirnya kita dengan 3 Naga ambil kesimpulan, kami keputusan bahwa kita stop dulu, 3 Naga balik kanan, nggak jadi ke SFC, nggak jadi ke Lampung dia malah, itu loh. Jadi ini harapan kita balik-balik itu tadi, sekalian saran lah ya Bang ya, barangkali kita manajemen Liga 2 ini kumpul satu suara, menyuarakan kalau Mbok ya mau dijalankan, izin itu diurus dari sekarang gitu loh. Jangan udah dekat-dekat baru terkendala izin. Itu pertama. Kedua ya memang halu-halunya udah dari sekarang juga kita siapin regulasinya yang jelas,
kita meeting lagi, manajer meeting dan sebagainya gitu loh. Jangan ujuk-ujuk kayak Liga 1 H-2 tiba-tiba batal. Nanti kita jangan lagi kayak gitu. Kalau misalnya kita sarankan aja nanti, mungkin kita sama-sama Bang In sama yang lain juga, teman-teman manajemen dari Liga 2, kita bersuara, tekan, push saja itu Liga, LIB ataupun federasi. Karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak. Kaliin aja nih, kita diskusi aja, ngobrol ini. Kaliin aja Liga 1 itu ada 18 tim. Ya. Satu tim itu paling enggak 40 orang, kaliin aja 18. Belum lagi yang nunggu di rumah. Liga 2, 22 tim. Kaliin aja lagi 40 orang. Udah berapa ribu gitu loh. Nasi orang, yang harapan orang gitu. Itu. Jadi ya saran kita nanti ya harus minimal 2 minggu kedua Oktober sudah ada izin dipegang. Jadi kita bisa nggak terombang-ambing Bang, ya kan? Kalau 2 minggu itu kata Polri bisa, artinya kita lanjut latihan. Kalau enggak ya bubar, selesai. Itu. Kasih due date lah, deadline lah gitu loh. Ya kan? Itu loh. Oke, ini luar biasa nih saran dari Kak Haris nih untuk Polri, untuk juga apa? Untuk kendalanya apa gitu? Sorry ya, belum nego sejujurnya. Kendalanya apa? Protokol kesehatan kita ngikutin loh. MUBA United per 2 minggu sekali kita rapid test. Rapid test kemarin kita lakukan semalam. Yang kedua, yang pertama sudah kita lakukan 2 minggu sebelumnya. Kita jalanin terus di Wisma, kita pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer kita siapin, semuanya kita ikutin. Jadi kalau misalnya tim dari Liga atau dari Polri meragukan, ya lakukan aja rapid test bareng-bareng atau bagaimana lah itu. Jadi kita selalu menjaga itu, kita yakin lah gitu. Kita kalau misalnya memang ada yang positif atau reaktif, kita lanjutin swab. Kalau misalnya itu kita tinggalin mereka. Gitu. Jadi ya apa namanya, semuanya itu terkomprehensif, di-clearin dulu. Paling enggak tadi 2 minggu sebelum atau minggu kedua Oktober kita sudah ada kepastian. Ya enggak Bang? Ya. Setuju. Kan? Setuju Bang. Ya, memang. Jadi memang. Iya. Dari kacamata media pun pening pala. Iya. Dari kacamata media pun seperti itu, Kak Haris, Bang Indra. Tiba-tiba dihentikan, ini persoalannya apa begitu kan? Persoalannya apa begitu kan? Sampai sekarang Polri pun hanya mengatakan bahwasannya COVID itu terus meningkat, gitu kan? Tapi tidak disebutkan alasannya apa begitu kan? Liga di negara lain jalan terus bos. Liga di negara lain jalan terus. Padahal kita kan sudah ada apa namanya semacam regulasi mengatakan setiap pertandingan tanpa penonton kan. Artinya tidak ada klaster yang akan terbentuk gitu loh. Jadi tidak ada kerumunan orang gitu loh. Kerumunan yang rame yang menyaksikan pertandingan sepak bola. Kan sudah tanpa penonton, sudah dipastikan bahwa setiap pertandingan tanpa penonton gitu. Artinya memang secara penyebaran Covid juga artinya sudah tercegah gitu ya. Ya paling ya kumpulnya pemain, kumpulnya ofisial itu yang memang ini ya. Tapi seperti kata Bang Haris tadi bahwa protokol kesehatan di setiap klub sudah kita lakukan. Artinya rapid semacam itu kan sudah dilakukan setiap klub. Artinya memang kita mematuhi protokol yang ada gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Bang Haris dan Kak Haris dan Bang Indra. Seandainya ini skenario terburuk kompetisi dihentikan gitu kan. Bagaimana klub memenuhi hak dan kewajiban kepada para pemain dan pelatih gitu. Apakah ada solusi ataukah memang ketika kompetisi dihentikan semua ini juga akan dihentikan begitu hingga menunggu ke kapan kompetisi dilanjutkan. Mungkin dari Sriwijaya FC. Ya, kalaupun kompetisi dihentikan ya regulasi harus dikeluarkan. Artinya memang kita ini terikat kontrak dengan coach dan para pelatih, dengan official semua kita terikat kontrak kan. Artinya memang kalau memang kompetisi dihentikan, apakah
status pemain akan berhenti juga, ataukah status coach yang ada ini akan berhenti juga gitu loh. Karena memang kalau terus berlanjut artinya ada cost yang harus dikeluarkan oleh klub. Nah, kalau ada cost yang harus dikeluarkan klub, tolong regulasi juga memikirkan klub gitu loh. Karena memang sejauh ini keadaan ini, situasi pandemi ini kan menyulitkan semua industri ya, termasuk industri sepak bola ini menjadi sulit gitu. Artinya tidak mudah kita membayar setiap gaji pemain ataupun coach, itu tidak mudah buat klub. Jadi memang regulasi penghentian dari kompetisi ini juga harus jelas ya. Apakah kita akan terikat kontrak dengan pemain itu terus sampai di 2021, ataukah memang kita betul-betul bubar gitu loh, betul-betul berhenti. Jadi tidak ada keterikatan kontrak lagi dengan pemain, ataukah masih ada keterikatan kontrak dengan pembayaran dengan jumlah tertentu. Mungkin seperti itu kan mesti jelas. Kalau Sriwijaya FC tidak masalah sih, artinya kalau memang kompetisi dihentikan, regulasinya tolong dikeluarkan dengan cepat gitu loh. Kalau memang mau diteruskan, tadi seperti kita bilang tadi, ya harus ada kepastian di sinyal-sinyalnya sudah, mungkin kata Bang Arsy 2 minggu, 3 minggu ke depan ini sudah harus ada kejelasan gitu. Karena memang kita tidak bisa menunggu sampai November berakhir, kompetisi katanya November akan dilanjutkan, 2 hari kemudian batal lagi gitu loh. Dan ini menjadi tidak jelas gitu. Ya, Kak Haris gimana Kak? Ya, sama aja. Seharusnya ini ya, seperti kita ketahui liga-liga di negara-negara lain yang kena pandemi juga, itu juga mereka malah udah kelar gitu loh. Mereka nggak ada apa ya, hal-hal yang kayak gini gitu loh. Jadi ya, marilah kita sama-sama memikirkan, memang kesehatan itu utama. Tapi kalau kesehatan itu aja protokolernya kita ikutin kan, insya Allah sama-sama bagus, sama-sama terjauh dari hal-hal yang itu yang kita sangat khawatirkan gitu loh. Jadi ya bisalah harusnya. Kenapa tempat lain bisa, kita nggak bisa? Tanpa penonton MotoGP sukses, liga-liga di Eropa bagus, timnas kita masih di Kroasia, Ukraina loh. Masih bisa uji coba, masih bisa jalan, ya kan? Itu. Jadi ya ketegasan regulasi. Seandainya ini memang ternyata bubar, sebelumnya kasihlah rambu-rambu kami, rambu-rambu kita untuk tim ini, bagaimana kita menghadapi pemain, official, pelatih dan lain semuanya itu. Jadi kita bisa sama-sama selesai dengan smooth, walaupun barang ini hancur gitu loh. Ya kan, minimal orang-orang tuh ya sudah gitu loh, jangan dihancur leburin aja, ibaratnya tuh kalau ini sudah jadi bubur, ya jadiin bubur ayam lah, masih bisa dimakan Bang, daripada jadi bubur dimakan oleh ayam, lebih baik bubur ayam aja, masih kita ada hal-hal bagus lah di akhirnya. Gitu. Kita bisa berhidup dengan berdampingan dengan COVID ya, tapi dengan mengikuti gitu loh. Itu. Artinya ini Kak Haris, Bang Indra, statementnya sama nih. Tetap kompetisi ini sebenarnya dilanjutkan. Karena kita rasain sama. Ya. Artinya tetap dilanjutkan apapun bentuknya. Karena memang masyarakat lanjutkan. Karena masyarakat memang dimanapun. Ya. Karena masyarakat memang butuh hiburan Bang ya. Hiburan kompetisi dan sudah rindu. Jangan menyerah lah dengan COVID ini. Jangan menyerah lah. Kita selama kita mengikuti, insya Allah kita bisa keluar dari ini. Kalau mau tunggu kapan habis COVID-nya ya lillahi ta'ala, kita nggak tahu kan gitu loh. Tempat lain aja ada contoh tempat lain. Contoh berhasil dia melewatin liganya. Oke Bang, ini sudah 41 menit. Kami minta closing statement dari Bang Indra maupun Kak Haris. Pertama 45 Kami minta saran nih, baik itu dengan Polri, kemudian dengan PSSI dan Menpora ya. Jadi ini stakeholder yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan Liga 2. Dari Bang Haris dulu apa nih saran maupun solusi yang akan diberikan oleh Mubaba Bali United untuk
agar kompetisi ini berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat sebenarnya dengan menurut kami sangat-sangat sempurna begitu. Ya, silakan Kak Haris. Ya, kepastian ya. Kepastian. Terus apa namanya? Ya, dalam kepastian itu ada perizinan yang tadi tolong lobby, kata Bang Indra tadi, lobby lah dari saat ini, ya kan. Terus protokol kesehatan, semua tim barangkali bisa mengirimkan data ke mana, ke federasi atau ke PT Liga bahwa kami sudah melakukan rapid test yang rutin, protokol kesehatan yang lain-lain itu kita jalanin, kita kasihin ke mereka, report aja untuk meyakinkan pemerintah bahwa tim ini memang kalau dibicarakan steril barangkali belum steril banget, yang penting sudah mengikuti aturan, sudah menjaga hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, menjaga dulu, itu loh. Jadi tiap tim ngirim, jadi jadi mungkin rekomendasi untuk pihak keamanan, gitu. Terus tadi menjamin di stadion tidak ada penonton, itu. Jadi cukup. Pertama kepastian, kedua tunjukkan dari kita tim bahwa kita bisa meyakinkan mereka dengan mengadakan report itu. 3, ya kita ngikutin tidak ada penonton. Sekarang problemnya apa kita nggak tahu. Jadi, makanya tertunda lagi ini. Ya, silakan aja di lobby, silakan aja komunikasi mungkin yang lebih baik. Kalaupun kita dibutuhkan untuk presentasi atau apa dengan pihak keamanan, mungkin kita bisa ya Bang ya, kita mau gitu loh. Iya, nggak masalah. Ya, ini harkat hidup orang banyak. Berapa ribu mulut butuh makan gitu. Nanti hindarin COVID, mati tidak, bunuh diri. Itu aja. Makasih. Ya. Untuk Bang Indra, closing statement. Ya, saya mungkin hampir tidak jauh berbeda lah dengan Bang Haris ya. Memang kami berharap bahwa kompetisi ini harus terus dilanjutkan ya. PT Liga maupun PSSI mungkin jauh-jauh hari ini sudah melakukan lobby-lobby dengan ini ya, dengan Polri, mungkin dengan Menpora untuk membuat regulasi aturan main yang lebih jelas lah di masa pandemi ini agar kompetisi ini tetap bisa berjalan. Tentu tadi sudah dikatakan di awal bahwa kita bisa membuat contoh ke negara-negara lain yang kompetisinya sudah berjalan. Event-event olahraga lain pun sudah diputar di beberapa negara kan, artinya memang tidak ada masalah gitu. Artinya memang kalau sejauh ini permasalahan yang dikatakan Polri bahwa akan membuat klaster-klaster baru itu, tolong pun diperjelas gitu loh. Jadi PSSI ataupun Badan Liga bisa melakukan regulasi baru yang membuat kedisiplinan terhadap protokol kesehatan menjadi lebih tinggi lagi gitu kan. Artinya keamanan dari sisi kesehatan itu memang terjamin dalam kompetisi yang akan diputar ini gitu. Ya, kita dari tim Sriwijaya FC memang berharap memang kompetisi ini secepatnya untuk dapat diputar kembali. Jangan tidak ada kepastian seperti saat ini, saya pikir belum ada kepastian sama sekali. Ya, kita bicara di awal tadi bahwa nanti kita nggak tahu ya, seperti Liga 1 ini seharusnya sudah harus diputar kan, ternyata bisa batal 2 hari. Nanti sudah dibuat semacam jadwal, bisa batal lagi gitu loh. Nah, untuk mengantisipasi kayak gitu, jauh-jauh hari ya seperti sekarang jauh-jauh hari sudah dibuat semacam panduan yang jelas ya. Artinya PSSI dan PT Liga sudah dapat melobi pihak kepolisian, apa sih yang menjadi syarat untuk diputarnya sebuah kompetisi gitu. Saya pikir hal itu menjadi lebih ada kepastian ya buat klub-klub. Ya, kita memang dampaknya sangat besar ya. Dampaknya sangat besar seperti Bang Haris tadi. Berapa banyak pemain sepak bola yang akan menjadi pengangguran, tidak mendapatkan penghasilan apa-apa dari berhentinya kompetisi ini gitu. Mungkin itu ya statement kami dari Sriwijaya FC. Oke, Kak Haris, Bang Indra, terima kasih atas kesediaan waktunya ya. 46 menit ini kita bersama. Lebih kan? Artinya lebih. Artinya ada sesuatu yang kita bawa ke
PSSI maupun ke Polri terkait dengan nasib Liga 2 yang ditunda. Artinya seperti double impact gitu kan. Semua terimbas dengan kondisi ini, baik itu terutama kerugian-kerugian klub, dan masyarakat pun sebenarnya sudah sangat rindu dengan kompetisi ini. Namun ketika ini ditunda, maka mereka pun ada rasa-rasa sedikit, bukan sedikit tapi geli dan jengkel begitu kan, dan kesal mungkin. Mungkin itu Bang Indra, Kak Haris, terima kasih atas waktunya. Siap. Ya, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Bye.